Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang berbahagia, bertemu kembali bersama obor terkini. Alhamdulillah, saat ini kita bertemu dengan politikus yang ternama di Kabupaten Brebes, yakni Goyud atau Wahyudin Nur Ali. Bagaimana pandangan-pandangan beliau tentang pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Brebes? Mari kita ikuti perbincangannya. Tentang pilkada di Brebes ini kan sudah mulai ramai. Apa yang bisa disampaikan untuk Partai Amanat Nasional, Pak? Kalau saya pikir gini, pertama kali yang harus kita pahami bahwa pilkada itu kan bagian dari kedaulatan rakyat, ya. Jadi karena kedaulatan di tangan rakyat, maka pemimpinnya itu ditentukan oleh rakyat. Nah, pemimpin itu dibatasi waktunya 5 tahun. Maka selama 5 tahun itulah kedaulatan dijalankan. Lah, kedaulatan rakyat dijalankan itu kan kalau di dalam sekup kabupaten, maka kedaulatan rakyat itu akan ditentukan di arena pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah di dalam undang-undang jelas mempunyai tujuan. Ya, jadi tujuan pertama adalah bagaimana agar kepala daerah terpilih itu bisa memajukan daerah, meningkatkan daya saing daerah, mensejahterakan rakyat. Ini penting yang mensejahterakan. Oleh karena itu, pilkada jangan dimaknai dengan agenda orang-orang tertentu, partai-partai tertentu. Enggak, justru pilkada ini adalah hajatnya masyarakat setempat, dalam hal ini adalah masyarakat Brebes. Nah, sekarang masyarakat Brebes inilah yang akan menentukan bagaimana Brebes itu ke depan. Nah, maka kalau ingin menentukan Brebes seperti apa ke depan, maka harus dipahami dulu posisi Brebes itu sekarang ada di mana. Karena Brebes ada di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu Brebes ada di posisi yang bagaimana. Nah, untuk menilai Brebes ada di mana, itu kan biasanya ukuran yang paling gampang adalah pada berapa sih posisi Brebes di indeks pembangunan masyarakatnya, IPM. Nah, IPM kita sekarang ada posisi yang sangat bagus ini sekarang, ya. Harus kita akui posisi kita akan sangat bagus karena di posisi yang selama 20 tahun kemarin posisi ini tidak pernah kita capai. Nah, IPM kita ini sekarang ada di posisi 33 di atas Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi pilkada ke depan, kalau kita melihat tujuannya pilkada, artinya harus bisa meningkatkan ini. Dari paket yang IPM-nya 33, sekarang pilkada akan kita lakukan. Siapapun pemimpin yang akan dipilih masyarakat punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Nah, di dalam kesejahteraan rakyat itu indeks pembangunan masyarakatnya dalam kesejahteraannya ada di posisi 30. Oleh karena itu, dalam konteks pilkada ini adalah pertaruhan bagi masyarakat Brebes. Kalau mereka itu mencari sosok yang menang, pasti bayangannya adalah orang yang punya uang, orang yang punya partai yang mendukung banyak, mamanya partainya, duitnya banyak yang untuk bisa saweran. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kita tidak akan pernah berharap kalau orang ini mampu menaikkan IPM tadi. Nah, maka harus kita rubah. Ketika pilkada di depan kita, mindset kita adalah siapa orangnya. Nah, gitu loh. Siapa orangnya yang dalam posisi Brebes sekarang 33 bisa naik menjadi 30 katakan. Atau mungkin bisa 20 besar di Jawa Tengah. Nah, ketika ini menjadi subjek, ya, subjek dari pemilihan kepala daerah, ya, maka kita akan subjeknya ini objek, ya, ini objek bukan subjeknya. Nah, objeknya ini nih 33. Nah, sekarang kita pengen naik ke 35
3 ke atas, 33, berarti turun dari 33 menjadi di atas 30. Maka mindset kita bukan kalah menang, siapa orang yang akan menang, bukan, tapi orang yang kira-kira punya kemampuan untuk mengelola APBD ini, sehingga APBD-nya itu bisa menaikkan kesejahteraan rakyat, menaikkan IPM kita dari 33 menjadi 30, 31, 32, minimal dia akan naik. Ya, jangan sampai pilkada ini justru menjadikan kita dari 33 terus terjun lagi ke 35, ya. Karena selama ini kan kita sudah 4 kali pilkada, kepala daerah yang terpilih tidak pernah bisa menaikkan angka indeks IPM kita. Nah ini yang mau kelima ini, kalau bisa yang kelima ini ya kita bareng pada seluruh masyarakat akan mempunyai kesadaran bahwa kita gunanya memilih kepala daerah orang yang mampu. Orang yang mampu mengurusi rakyat, mengurusi kesejahteraan masyarakat, mengurusi semua hal-hal yang berkenaan dengan kemajuan masyarakat Brebes, meningkatkan daya saing daerah. Nah, kalau ini yang penting, nanti akan saya pikir Brebes bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Maka tujuan dari pemilihan kepala daerah minimal bisa tercapai. Uang rakyat yang kita kita gunakan untuk memilih pemimpinnya tidak menjadi sia-sia. Jadi kepala daerah yang terpilih nanti nilainya seharga dengan biaya yang dikeluarkan oleh rakyat. Jangan sampai uang pemilihan kepala daerah bermiliar-miliar, tapi kita mendapatkan kepala daerah yang hanya pengen menjadi bupati gitu loh. Nah, kalau sudah hanya pengen menjadi bupati, sulit kita masyarakatnya nanti akan menjadi kesulitan. Saya pikir itu, Mas. Ya, terkait hal itu, PAN sendiri punya jago Pak untuk bisa diandalkan itu. Kalau PAN itu kan wilayah Brebes ya, jadi kalau kita Brebes itu hampir sama di seluruh Indonesia, bahwa PAN itu biasanya berproses. Proses yang dilalui adalah instruksi. Nah, instruksi dari partai itu pasti dari DPP ya. Jadi instruksinya adalah agar partai-partai di Jawa Tengah yang semuanya akan mengikuti pelaksanaan pilkada, maka partai-partai di tingkat kabupaten itu diharapkan satu membuka, ya. Kedua melakukan pendaftaran calon-calon, ya. Ketiga tentunya memverifikasi. Nah semuanya, tapi bagi PAN ini kalau di Brebes ini kan partai yang PAN tidak mempunyai tiket, ya. Jadi kalau kita bicara pilkada bagi partai sebenarnya kan partai itu mempunyai tiket nggak untuk mencalonkan diri. Nah, kalau tidak berarti partai itu harus berkoalisi, ya. Nah dengan berkoalisi sehingga tercapai ambang batas untuk partai mencalonkan berapa. Nah itulah harus berkoalisi. Setelah berkoalisi barulah nanti akan partai itu melakukan proses pencalonan. Ini umpamanya Bapak digadang-gadang ya Pak untuk nostalgia yang tahun dulu itu mau nggak Pak? Wah, alasannya Pak? Setiap orang ada masanya. Gitu. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa itu ada punya kelebihan-kelebihannya. Saya pikir sekarang ini generasinya sudah beda, generasi yang ya lebih muda, lebih energik ya. Dan masa saya sudah terlalu lewat, sudah berapa puluh tahun ya. Saya nggak mau dan nggak akan pernah mau. PAN sendiri punya jago ya Pak? Apa gimana? Ya setiap partai pasti punya jago. Setiap partai pasti. Sekarang nanti untuk penjaringannya Pak? Nah kalau penjaringannya memang kan tiap partai melakukan sistem pendaftaran bakal calon ya. Pendaftaran bakal calon, terus melakukan verifikasi, terutama kan verifikasi administrasi yang harus lolos dulu ya. Ketika sudah lolos nanti diangkat ke DPW ke DPP, nanti dari DPP itu nanti akan ada proses, karena sekarang kan menurut undang-undang beda dengan dulu. Undang-undang pemilihan kepala daerah sekarang adalah seseorang bisa dicalonkan
ketika mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusatnya. Beda dengan undang-undang dulu, zaman saya waktu masih nyalon itu kan setiap ketua DPC punya hak untuk mengajukan, ya. Sekarang diambil oleh DPP dengan adanya judicial review waktu itu kan. Sehingga apa? Seluruh partai melakukan proses-proses semua. Endingnya nanti adalah di DPP. Nah, di DPP itu terjadi tadi di Jakarta akan kepada siapa dititipkan, karena akan bicara ini saya dengan si A partainya enggak, saya dengan B ini berkoalisinya cukup enggak untuk mendapatkan tiket. Jadi nanti calon yang ada sekarang tuh belum tentu bahwa mereka sudah pasti mendapatkan rekomendasi di. Nah, rekomendasi itu akan diputuskan di masing-masing Dewan Pimpinan Pusat partainya, di mana di Dewan Pimpinan Pusat itu berkomunikasi, ya. Pimpinan pusat partai yang ada di Jakarta bisa berganti-ganti. Yang jelas mereka itu akan bagaimana berkoalisinya, ya, berkoalisi, dan kira-kira ketika berkoalisi cukup kan tidak hanya cukup terus mereka menjadikan rekomendasi turun, tidak. Nah, biasanya ya ketika rekomendasi, oh ini udah cukup tiketnya, tetapi akan dilihat kira-kira menang apa enggak kan. Ya kalau cuman berkoalisi cukup Pak tiket tapi ternyata bayari apa saksinya aja nggak cukup, ya pasti tidak akan Kan sudah sudah berkomunikasi dengan parpol mana saja Pak? Nah, kalau yang karena kebetulan saya pengurus DPW, jadi wilayah saya di Pilgub. Jadi kalau di PD itu ada di masing-masing DPD. Ya, kalau PAN ya mesti nanti kewenangannya di Mas Tobidin, karena prosesnya masih di kabupaten. Saya nggak bisa mengomentari PAN bagaimana karena belum ada laporan dari DPD kan. Nah, nanti dari DPD, DPW, DW lari ke DPD. Nah, kebetulan saya kan jadi pengurus DPW, jadinya ya saya lebih ke apa pilgubnya. Pilgubnya. Iya. Kalau DPD diserahkan kepada masing-masing ketua, ya, masing-masing ketua kabupaten lah. Mereka pasti sudah berkomunikasi, ya. Karena di tingkat wilayah pun kami berkomunikasi, saling bersilaturahim, bicara ke depan siapa yang kira-kira pantas, ya. Bukan siapa yang kira-kira menang. Tapi kebanyakan dari teman-teman kira-kira ya menang dan pantas. Artinya sisi kemampuannya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai menang tetapi nggak mampu, lah kacau ini. Daerahnya bukan tambah maju tapi tambah hancur. Oke. Pesan-pesan lain Pak untuk pilkada di Brebes ini gimana Pak? Kalau saya terlalu sumir ya kembali sekarang, karena sekarang tuh hanya yang pengen maju itu baru pribadi-pribadi gitu ya. Jadi kepentingan pribadi, pengen jadi bupati, pengen jadi. Kita belum muncul gagasan gitu. Ada beberapa orang yang gagasannya bagus ya. Tetapi saya katakan sehebat apapun gagasan itu, kalau mereka nggak nyalonin juga nggak akan pernah bisa melaksanakan gagasan. Nah, kalau saya pesan ya minta tolong teman-teman yang terutama punya kemampuan finansial, terutama kemampuan kecerdasan gitu, agar mereka tidak bersembunyi gitu. Harus berani tampil, karena Brebes ke depan butuh orang-orang yang punya otak ya. Karena tantangannya justru lebih berat ya. Maka saya himbau teman-teman yang punya kemampuan jangan malu-malu lah ya. Memang kendalanya ketika mereka mau nyalon, waduh musuhnya duitnya nggak ada serinya terus mundur. Nah ini kendala di Brebes tuh begitu, banyak orang yang mampu secara gagasannya bagus, tapi ketika sudah bicara tentang finansial mereka nggak tertarik ya. Padahal banyak loh putra-putra daerah terbaik Brebes. Kita punya orang-orang pintar banyak loh Mas, profesornya banyak, doktornya banyak, orang suksesnya banyak. Tetapi ketika berbicara pilkada, kenapa mereka nggak pernah muncul? Ya. Ketika penerimaan pegawai negeri ribuan tuh yang daftar, tapi ketika bupati, padahal bupati ini kan atasannya para PNS, kenapa tidak ada yang muncul? Nah mestinya kan yang muncul ini yang paling topnya yang kita. Iya. Nah, itu berarti ada tanda tanya. Apa nih?
Oke, makasih Pak. Oke. Ya, sukses selalu. Amin.